Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini, Pak ya, hujan deras ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita, Pak, di malam hari ini masih di fikih salat ya. Kita masih membahas tentang salat berjamaah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukmul iktimam biman taraka fardhan. Hukum berimam dengan orang yang meninggalkan salah satu fardu salat. Ya. Jadi salah satu rukun atau fardu salat ketinggalan sama dia, Pak, atau syaratnya, maka gimana hukumnya? Ya. Jadi tasihhu, sah keimaman orang yang meninggalkan salah satu syarat atau rukun dalam salat, asalkan ketahuannya sudah selesai, Pak. Jadi kita berimam dengan imam itu, ya. Imamnya nggak tahu, dia nggak tahu bahwasanya ada yang tertinggal sama imam, ketahuannya setelah terjadinya. Misalnya nanti akan ada kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu suatu hari beliau sholat, Pak. Kemudian baru ketahuan beliau ingat dalam kondisi junub setelah selesai sholat itu. Maka apa yang beliau lakukan? Yang jamaahnya, ya beliau cuman ini aja, beliau mengulang untuk dirinya sendiri itu. Imamnya ya diam aja. Jadi nggak usah dikasih tahu sebenarnya kepada makmum kalau seandainya sudah terjadi. Misalnya tadi saya sholat, misalnya tadi Ustadz Andi ya, misalnya mengimami tadi pas maghrib, ternyata beliau dalam kondisi misalnya tidak suci. Ya, jadi kalau dikasih tahu nanti malah orang udah pada pulang ke rumahnya, udah ini ya, udah selesai, itu nanti malah akan menimbulkan keributan. Maka memang dalam hadis dikatakan begitu. Dalam hadis itu gunanya berimam. Kalau seandainya dia salah, maka kalau dia benar maka falana walahum atau falahu walahum. Maka kalau dia benar berarti engkau benar, dia benar engkau benar gitu. Tapi kalau seandainya dia salah, maka kesalahan itu untuk dirinya dan kita mendapatkan kebenarannya. Jadi kita nggak berdosa di situ. Itu yang menjadi pemahaman di sini, Pak. Menjadi dalilnya. Kita lihat dalilnya di sini, ya. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusalluna bikum, ya, para imam itu salat bersama kalian, fa in asabu, kalau imam itu benar, falakum walahum, maka kalian dapat keuntungan, dia dapat keuntungan. Para imam itu dapat keuntungan. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum, kalian dapat pahala, wa alaihim, mereka imam itu ya tanggung jawab. Kalau nggak ngulang nanti berdosa.
Terima kasih. Jadi itu Pak. Jadi kalau seandainya dalam kasus-kasus tertentu ya Pak. Kalau seandainya ingat di lagi sholat itu harusnya mundur. Pak yang jadi misalnya saya imam, kemudian saya baru ingat ternyata saya junub, maka hal pertama yang saya lakukan adalah mundur. Yang di belakang harus maju. Tapi kalau seandainya sudah terjadi, ya sama kayak kasusnya Umar itu, nggak usah disampaikan ke jamaah. Imamnya tadi cukup dia sendiri mengulang. Berdasarkan hadis itu Pak, kalau seandainya dia salah, maka tanggung jawab imam, makmum sudah selesai. Gitu. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah sholat ingatnya, maka dia harus keluar kemudian digantikan oleh imam yang di belakangnya. Begitu kasusnya itu. Jadi dalam kondisi-kondisi kasus seperti itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi kalau seandainya sudah selesai, imam baru ketahuan berhadas, maka cukup bagi dirinya, nggak usah disampaikan kepada yang lainnya. Dia tinggal mengulang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya Pak, masalah al-istikhlaf. Al-istikhlaf itu yang tadi, menggantikan imam. Menggantikan imam. Ya. Kalau seandainya idza arada lil imami wa huwa fis salati uzrun. Ya. Kalau seandainya seorang imam lagi salat terus dia teringat sedang beruzur atau ada uzur. Kalau tadi kan ingatnya setelah salat ya, Pak. Sudah selesai salat seperti itu. Tapi kalau seandainya dia lagi salat ternyata dia ingat ada uzur di situ, bahwasanya dia berhadas ya, atau sebelumnya dia sebenarnya sudah berhadas, jadi lagi berimam buang angin, atau sebelumnya dia sudah hadas sebenarnya, cuman lupa gitu Pak ya, kayak kasusnya tadi. Maka kalau dalam kondisi sholat, maka dia harus menggantikan dengan yang lainnya. Maka dia menghentikan sholatnya sendiri, kemudian memisahkan diri, kemudian yang di belakang itu maju ke depan. Yang di belakang maju ke depan. Ya, itu namanya istikhlaf, menggantikan yang lainnya. Agar orang yang maju tadi menyempurnakan sholat bersama para makmum. Nah, jadi kasusnya dua hal Pak ya. Jadi perlu diperhatikan kalau seandainya sudah terjadi, kita baru ingat ternyata belum wudhu misalnya, atau misalnya atau berhadas, maka kita ya udah, itu tanggung jawab kita sebagai imam. Berarti kita sendiri yang harus mengulang, nggak usah disampaikan ke jemaah atau disampaikan di masjid. Tadi saya lupa apa gitu, nggak usah. Itu udah selesai Pak ya. Tapi kalau seandainya pas sholat itu, kita lagi sholat kemudian buang angin, atau teringat ternyata kita belum mandi tadi, wudhu doang gitu, padahal mandi belum, mandi wajib maksudnya, maka kita segera mundur biar digantikan sama yang lainnya. Itu yang harus dilakukan itu. Berdasarkan hadis dari Amru bin Maimun menceritakan, inni laqaimun ma baini wa baina Umar ghadata usiba, aku berdiri antara diriku dengan Umar ketika beliau ditusuk. Umar itu kan meninggalnya ditusuk Pak, Abu Lu'lu al-Majusi. Jadi Amru bin Maimun ini menceritakan ketika hari penusukan Umar itu kan waktu subuh ketika itu. Antara aku dengan Umar, jadi ini dia Umar di depan misalnya. Nah, di antara saya dengan Umar itu ada cuman Abu Hurairah, di antara kami ada Abdullah bin Abbas, jadi Abdullah bin Abbas di depannya. Ya, di depannya. Nah, ketika pamahuwa illa an kabbara, ketika bertakbir Umar, Allahu Akbar, takbiratul ihram, fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Umar mengatakan, qatalani au akalanil kalbu, aku dibunuh oleh anjing. Maksudnya anjing itu Majusi itu Pak. Hina tu'ina, ketika beliau ta'anahu, ketika ditusuk beliau ya. Jadi ketika itu beliau kan ditusuk sama Abu Lu'lu al-Majusi, jadi pura-pura ikut sholat Pak ya. Sebenarnya peraturan Umar itu sebelumnya itu nggak boleh orang-orang Majusi itu masuk ke Madinah Pak ya, kecuali beberapa orang yang diizinkan, salah satunya Mughirah bin Syu'bah. Nah, Mughirah bin Syu'bah itu punya budak namanya itu siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Dia pura-pura ikut sholat,
Ketika Umar Allahu Akbar, itu ditusuk dari belakang. Tos gitu. Ketika ditusuk itu, ya, dalam riwayat itu kayak tusuknya di sini, Pak. Jadi ketika pas dikasih air itu, air ngalir dari lubang tusukannya itu ngalir air, Pak. Saking dalamnya tusukannya ketika itu. Ya, berdarah ketika itu. Maka Umar dalam kondisi seperti itu menarik tangan Abdurrahman ibnu Auf. Jadi tepat di belakang ini Abdurrahman ibnu Auf. Ya, di sisi kanan atau kiri itu ada Abdullah ibnu Abbas. Di belakangnya yang meriwayatkan hadis ini Amr bin Maimun. Umar langsung narik tangan Abdurrahman ibnu Auf untuk maju ke depan menggantikan beliau. Karena beliau dalam posisi ya sudah nggak mungkin sholat ya Pak ya. Nah, itu lubang ditusukannya itu sampai dikasih air itu air ngalir dari situ. Saking dalam tusukan itu Pak. Maka Abdurrahman bin Auf menggantikan dan sholat dengan sholat yang ringan, ya yang ringan. Selesai cepat kemudian segera mengopeni Umar bin Khattab yang ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Rozin Pak terkait dengan Ali. Ali kan juga ditusuk itu. Ali juga ditusuk ya. Ali juga ditusuk. Ali itu mau ditusuk malah Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam itu khawarij Pak ya. Itu malah penghafal Al-Quran itu sebenarnya dia. Guru Al-Quran itu. Cuman ya pemikirannya pemikiran keras ya. Kalau sekarang tuh kayak ISIS lah gitu ya. Nah, itu yang nusuk Ali itu. Ali lagi sholat, kemudian ditusuk. Kemudian ketika itu Ali juga sama menarik tangan salah seorang yang di belakangnya, kemudian disuruh jadi imam. Pak ya. Jadi memang begitu aturannya. Jadi ketika kita memang batal gara-gara buang angin dan sejenisnya, atau baru ingat ternyata saya belum berwudu atau misalnya yang lain, maka dinarik yang lainnya. Kemudian yang lainnya itu yang nyambung sholatnya itu. Nyambung sholatnya itu ya Pak ya. Nah, kalau seandainya dia ternyata belum wudhu tadi, berarti itu termaafkan karena lupa. Ya sama kasusnya kayak yang sebelumnya itu. Tanggung jawab imam itu karena dia yang lupa gitu Pak ya. Makmum tidak ada urusan di situ. Kalau seandainya dia berhadas ya tinggal dilanjutkan. Intinya imam pengganti tinggal melanjutkan sholat yang tersisa Pak. Kalau seandainya dia baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, kemudian bacanya baru sampai Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, ya udah tinggal dilanjutkan saja. Kalau enggak diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak dilanjutkan. Keduanya pilihan dari para ulama itu. Ya, gitu ya Pak. Intinya dilanjutkan sholat imam. Kalau seandainya Al-Fatihah sudah selesai, berarti kita tinggal melanjutkan membaca ayat. Kalau ayatnya enggak hafal yang dia baca, ya kita baca aja ayat baru lagi gitu Pak. Intinya selesaikan. Ya, diselesaikan. Itu namanya istikhlaf. Istikhlaf. Dalam riwayat Muawiyah itu juga pernah ditusuk. Muawiyah bin Abi Sofyan, Pak. Sahabat Nabi juga. Bedanya dalam kasus Muawiyah itu enggak ada istikhlaf di situ, enggak ditarik yang dari belakang. Kemudian masing-masing menyelesaikan sholatnya. Memang ada dua pandangan nanti di situ, Pak. Tapi pandangan yang paling kuat itu adalah pandangan bahwasanya sholatnya digantikan oleh imam pengganti. Kalau yang satu-satu itu riwayat dari Muawiyah itu. Muawiyah dalam riwayat pernah ditusuk juga. Tapi gagal, nggak meninggal beliau, cuma kena ya, luka. Ketika itu yang jamaah yang ada itu, ketika tertusuk mereka melanjutkan sholat masing-masing. Nah itu satu riwayat dari Muawiyah. Cuman pendapat jumhur ulama berdasarkan riwayat itu kisahnya Ali dan kisahnya Umar itu seharusnya digantikan ya Pak ya, digantikan. Dalam kasus apapun hendaknya kita makanya di belakang itu adalah orang yang bisa menggantikan imam tersebut. Kemudian yang berikutnya Pak, masalah yang selanjutnya adalah man amma qauman yakrahunahu. Tentang siapa yang mengimami suatu kaum kemudian kaumnya itu membencinya. Dia mengimami kaum tapi kaumnya membencinya. Dia mengimami masjid tapi jamaahnya enggak suka kepadanya. Itu gimana hukumnya Pak ya? Jadi banyak hadis-hadis Pak yang menjelaskan hendaklah orang yang mengimami suatu kaum itu ya, mereka orang yang disukai oleh orang itu ya, jangan sampai dibenci. Tapi benci di sini bukan benci pribadi Pak ya. Tapi benci adalah masalah al-karohah ad-diniyah namanya, kebencian yang bersifat agama. Dia orangnya enggak sholat, suka mabuk-mabukan misalnya, judi juga, buruklah perilakunya Pak, masalah keagamaan itu boleh itu.
kita tuh nggak seharusnya dia nggak jadi imam itu karena nggak disukai oleh jamaahnya. Tapi kalau kan seandainya masalah pribadi itu nggak, malah yang dosa kita yang membenci itu. Ya, malah yang dosa itu kita yang membenci, itu yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebencian yang dibolehkan yang menyebabkan imam tadi berdosa karena jamaahnya nggak suka kalau seandainya kebenciannya bersifat agama. Kalau seandainya kebencian itu bersifat pribadi, itu nggak laku, nggak digunakan sama sekali, nggak dijadikan sebagai pandangan. Ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satun la turfa'u salatahum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang salat mereka nggak diangkat walaupun cuma sejengkal. Ada 3 orang yang salat mereka nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma sejengkal. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Pertama, orang yang mengimami suatu kaum jamaahnya enggak suka kepadanya. Enggak sukanya apa, Pak? Enggak suka dalam keagamaan ya, Pak ya. Nanti itu perlu diingat itu. Jadi bukan enggak suka pribadi, tapi Pak suka memang keagamaannya. Enggak sholat, pemabok, judi, kemudian maunya jadi imam terus. Nah, itu enggak. Itu dibenci kayak gara-gara itu yang berdosa imamnya itu. Nah, berdosa imamnya tersebut. Kemudian wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Nah, istri yang tidur di malam hari kemudian suaminya murka kepadanya, enggak ridho suaminya. Apa ya? Istrinya tidur kemudian ada masalah misalnya kemudian enggak diselesaikan juga, termasuk yang dimurkai oleh Allah taala. Enggak diangkat salatnya walaupun cuman sejengkal. Kemudian yang ketiga, yang enggak diangkat salatnya itu, Pak, warajulun, mana dia tadi? Ya. Wa akhwani mutaswarimani, 2 orang bersaudara, Pak, yang berkelahi. 2 orang saudara mutaswarimani, enggak berkelahi. Ya, enggak selesai-selesai masalahnya. Ya, masalah apapun itu, Pak, baik masalah duniawi maupun masalah agama, itu enggak boleh itu. Termasuk kan nanti Ramadan enggak diangkat puasanya. Ini sholat juga enggak diangkat sholatnya. Jadi 3 orang yang enggak diangkat sholatnya oleh Allah Ta'ala. Imam yang dibenci oleh jamaahnya, kedua perempuan atau istri yang tidur, suaminya murka, yang ketiga 2 orang bersaudara yang saling membenci, mutasarimani, saling membenci, itu juga enggak diangkat sholatnya, Pak. Hadisnya sanadnya hasan. Kemudian ada riwayat lainnya, Pak. Riwayat dari Abdullah ibn Amr. Rasulullah SAW mengatakan, salah satun la yakbalullahu minhum salatan. Ada 3 orang yang tidak Allah terima salatnya. Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang maju mengimami satu kaum, kaumnya enggak suka kepadanya. Tadi Pak, yang enggak suka keagamaan. Dia maju di hadapan kaumnya, kaumnya enggak suka kepadanya. Wa rajulun atas shalah dibaran, seseorang yang melakukan salat ketika waktunya sudah lewat. Jadi ditunda kayak waktu sholat asar, Pak ya. Ditunda. Pas azan maghrib langsung sholat. Wah, ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh jelas sudah bangun gitu. Enggak sholat tapi ditunda sampai terbit matahari baru sholat. Intinya menunda-nunda, mengabaikan. Enggak serius sholatnya itu. Itu termasuk sholat, itu kan mengabaikan perintah Allah, Pak. Itu termasuk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun i'tabada muharrirahu, seorang budak yang memerdekakan tuannya, yang memperbudak tuannya. Seseorang yang memperbudak tuannya. Jadi ada seorang budak yang sudah dimerdekakan, kemudian budaknya ini menjadi orang kaya misalnya, kemudian tuan yang memerdekakannya diperbudak lagi. Itu orang yang tidak tahu balas budi lah intinya, Pak ya. Tidak tahu balas budi, punya hutang ya, punya hutang keagamaan terus enggak bayar. Itu dikatakan oleh At-Tirmidzi, Pak ya. Sedangkan jikalau imam itu adalah, kalau imamnya bagus, imamnya enggak zalim, imamnya bagus, jadi imam bagus bacaannya, sempurna bacaannya, kemudian ada juga yang masih benci, maka kebencian itu dosa bagi orang yang membenci itu. Jadi imamnya udah bagus, imamnya sudah, ya ada lah orang yang soleh itu, Pak ya. Soleh, bagus agamanya, baik orangnya, ya enggak ada masalah keagamaannya. Kemudian ada juga yang enggak suka dia jadi imam misalnya, maka ketidaksukaan itu menjadi dosa bagi orang yang enggak suka. Dibedakan ya Pak ya. Kalau imamnya zalim, pemabuk, penjudi, enggak sholat, kemudian kalau ke masjid pengen jadi imam gitu ya. Kemudian orang-orang enggak suka, maka yang dosa imamnya.
Tapi kalau seandainya imamnya sudah bagus, soleh, bagus bacaannya, kemudian masih ada yang nggak suka, maka yang nggak suka itu yang berdosa. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Itu Pak, terkait dengan permasalahan orang yang mengimami suatu kaum yang mereka membencinya. Jadi membencinya di sini adalah membenci diniyah ya, yang terkait dengan keagamaan. Kemudian masalah berikutnya Pak tentang disunnahkan berdiri bagi seseorang itu di bagian kanan imam. Jadi kalau seandainya 2 orang kita Pak, maka kita berdiri bagian kanan imam. Ya, bagian kanannya ya. Nah, ada 2 pandangan para ulama, bisa kita sejajar atau bisa agak mundur sedikit. Tapi kalau saya beberapa bacaan yang saya dapati itu ya mundur sedikit itu lebih bagus Pak. Karena dikhawatirkan ketika kita sejajar itu kita bisa jadi maju daripada imam nanti. Apalagi kalau seandainya kita sujudnya agak maju ke depan itu biasanya akan maju daripada imam. Dikhawatirkan itu baiknya mundur ke belakang sebagai bentuk juga pembeda antara imam dengan makmum. Ya. Kalau seandainya 2 orang maka di belakang. Ya, jadi seandainya Pak, ya, saya sholat sendiri. Kemudian datang seseorang, maka dia berdiri di bagian kanan saya, jangan kiri. Kalau seandainya kita masbuk, kemudian di sini kita mau jadi imam, itu seharusnya kita yang udah selesai sholat itu agak ke sana dahulu. Atau kita cari yang paling ujung yang bisa kita kanan berdiri di sisinya itu. Pilih bagian kanan Pak. Ya, bagian kanan, jangan kirinya, kanan imam. Ya. Kemudian kalau seandainya kemudian datang setelahnya seseorang lagi, maka yang di samping kanan imam tadi mundur ke belakang. Mundur lurus ke belakang, kemudian yang baru datang ambil posisi di belakang imam sehingga nggak ketabrak sama yang mundur ke belakang itu. Kasih kode aja yang sudah di kanan itu, suruh mundur ke belakang dia. Gitu Pak ya. Tarik. Kalau nggak ditarik dikit atau dikasih gini kode, biar dia mundur ke belakang. Jadi jangan berdiri 2 orang di samping imam. Ya. Jadi kalau sendirian di samping imam bagian kanan, kalau seandainya sudah berdua, maka yang baru datang ambil posisi di belakang imam, yang satu lagi mundur ke belakang untuk satu soft di belakang imam tersebut. Itu posisi yang harus diambil Pak. Ada dasarnya. Dasarnya itu hadis Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya menceritakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli. Rasulullah mengerjakan salat, fajitu maka aku datang fakuntu am yasarihi. Awalnya Jabir berdiri di bagian kiri, Pak. Ya, sebelumnya kan Ibnu Abbas salat malam ini salat biasa, dia berdiri di bagian kiri. Fa akhadha biyadiya, kamu kata Jabir, kemudian Jabir Rasulullah mengambil tangan saya, fa adaroni, kemudian beliau putar. Bagian belakang beliau putar gini. Taruh di bagian hatta aqamani an yamidihi. Jadi awalnya kiri, diambil tangannya sama Rasulullah Jabir itu Pak, Jabir bin Abdullah, kemudian ditarik, diputar, taruh di bagian kiri. Kemudian gak lama setelah itu datang juga yang lainnya Pak, datang Jabir bin Sokhar. Jabir bin Sokhar berdiri di bagian kiri Rasulullah lagi. Ya, satu Jabir bin Abdul tadi di kiri diputar ke kanan. Kemudian datang Jabir yang satu lagi namanya Jabir bin Sokhar. Berdiri bagian kiri. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fa akhadha bi aidina jami'an. Dipegang tangan kami berdua sama Rasulullah. Fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Diambil sama Rasulullah kemudian ditaruh belakang sampai berdiri di bagian belakang Rasulullah. Ya, tangan keduanya dipegang, taruh belakang. Apa ya? Seluruh soft di belakang itu. Jadi itu posisi yang kita ambil, Pak. Jadi kalau satu orang kanan, agak mundur dikit aja, Pak, untuk memperbedakan juga. Kalau sejajar itu sebagian ulama membolehkan, tapi khawatir nanti kita maju itu pas ruku itu. Mendingan mundur dikit sebagai bentuk perbedaan. Kalau seandainya datang satu lagi, berarti ini mundur ke belakang, yang satu belum datang berdiri di belakang imam. Kalau seandainya dia nggak tahu ada yang datang di belakang, dikasih kode aja punggungnya Pak, pegangin ya, kasih pegang, suruh mundur ke belakang. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Pak ya, jadi posisinya kalau sendirian kanan, kalau posisi yang berdua berarti di belakang, di belakang. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa idza hadaratil mar'ah al jama'ata, kalau seandainya ada perempuan juga yang ikut di situ, maka dia wahdaha sendirian, maka dia waqafat wahdaha khafar rijal. Maka yang dilakukan oleh perempuan itu, ibu-ibu itu sholat di belakang yang laki-laki tadi. Jadi sholat pas lihat seluruh imam ya berarti berdiri di belakangnya.
Kita pun yang sebenarnya kan kita kalau masbuk itu melihat posisi imam ya Pak ya. Jadi jangan kita datang masbuk kemudian sholat di ujung sana sendiri ya Pak ya. Nah, dari sini sendiri. Jangan. Ambil posisi imam Pak, diperhatikan imamnya. Belakang imam itu. Seluruh imam itu. Jadi sana misalnya, walaupun di sana itu lihat posisi imamnya. Jangan kiri kanan. Ibu-ibu kadang-kadang begitu juga tuh. Kiri kanan gitu. Kadang-kadang sholat sendirian. Ya. Kadang-kadang nggak mau bersama itu. Kadang-kadang sering juga itu, beberapa masjid besar itu malah gimana Pak? Iya. Blok-blokan satu sini, nggak mau pokoknya saya sini gitu ya. Sini. Kadang-kadang bapak-bapak juga begitu. Bapak maunya sana nyaman nyandar gitu. Sholat sambil nyandar. Belakang tengah ya. Tengah bagian. Kemudian kalau yang udah penuh tuh ngambil bagian kanan. Kanan dahulu, kiri gitu. Jangan kirinya. Jadi diseimbangkan sehingga seimbang nanti. Kanan itu terbaik posisi. Itu Pak yang posisinya. Jadi kalau perempuan sendirian di belakang berarti. Ya. Kalau bapak sama ibu sendirian misalnya sholat di rumah berarti satu di depan, satu di belakang. Posisinya selurus ya Pak. Depan, belakang. Berarti bukan kiri kanan ya. Kiri kanan itu kalau sama laki-laki itu. Walaupun suami istri sebenarnya ketika posisi tertentu sempit rumahnya baru memungkinkan. Tapi kalau enggak, ibu-ibu posisinya idealnya itu di belakang itu. Ibu bapak di depan, ibu di belakang. Ya. Gitu Pak posisi yang harus diambil. Nah, kalau seandainya dia walaupun gabung misalnya, karena misalnya seperti yang kita sampaikan ya Pak ya, ini misalnya ini pembatasnya diluruskan sini, kemudian laki-laki di sini, ibu-ibu di kiri misalnya, itu sebenarnya dibolehkan, asalkan nggak lewat daripada imam ya Pak ya. Ketika posisinya kayak masjid besar itu kan kayak gitu tuh. Kalau lagi Ramadan kayak gitu Pak, lagi rame iktikaf atau apa itu. Itu biasanya sejajar itu, ibu-ibu itu. Yang kanan laki-laki, kiri perempuan, cuman kan nggak boleh di depan imam, itu yang nggak boleh itu sebenarnya. Ya. Patokan paling utama itu nggak boleh berada di hadapan imam. Tapi kalau dicampur laki-laki perempuan juga nggak boleh Pak. Itu ada di Mesir atau mana itu Pak, yang laki-laki campur perempuan sholat itu hari raya itu ya nggak boleh juga itu. Ya laki-lakinya sholatnya di mana, perempuannya. Nah, itu nggak boleh juga, harus dipisah memang. Kalaupun sejajar, imam nggak boleh, imam tetap harus di depan. Nggak boleh lewat dari imam itu, ya nggak boleh lewat dari imam. Kayak sini lah misalnya, jamaah penuh ini nggak boleh lewat daripada imam. Ya kalau jamaah penuh harus dikasih kode itu berarti, harus dikasih isyarat ini batas imam. Ya, nggak boleh lewat daripada imam, karena kalau lewat daripada imam sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Itu Pak, riwayat dari Anas juga menceritakan shallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan Nabi, kata Anas, aku dengan temanku yang masih kecil sholat bersama Nabi di belakang Nabi berdua, wa ummi Ummu Sulaim khalfana, sedangkan ibu saya Ummu Sulaim itu di belakang sendirian, kata Anas bin Malik. Ya, intinya laki perempuan, Pak ya. Laki perempuan sendirian. Walaupun sendirian nggak apa-apa. Sendirian sholat di belakang itu. Berdiri selurus imam. Jangan jauh-jauh daripada imam. Selurus imam. Kemudian Pak yang berikutnya adalah sunnahnya berdiri imam di pertengahan shaf. Ya. Pertengahan shaf wa qurba ulil ahlami wan nuha minhu. Ya. Kemudian dekat dari orang yang paling bisa menggantikan orang imam itu di belakangnya. Jadi di belakang imam itu orang yang akan nanti bisa kalau imam tiba-tiba kentut atau apa batal wudunya bisa digantikan oleh orang yang di belakang ini. Ya Pak ya. Makanya kalau bisa anak kecil memang jangan di sini untuk menggantikan itu. Ya, ini bisa minimal bisa menggantikan imam kalau sesuatu terjadi pada imam. Kan nggak tahu apa yang terjadi pada imam ya Pak ya. Dan imam itu berada di tengah Pak. Imam itu di tengah posisinya, kayak ini kan di tengah ini. Ya, kita juga kalau seandainya masbuk itu imam tempatkan di tengah. Kecuali tadi kiri kanan. Kiri kanan kalau berdua, kalau bertiga di belakang, satu selurus imam, satunya di kanan, datang satu lagi berarti ambil di kiri, kemudian yang lain mengisi. Intinya imam di tengah posisinya. Jadi kalau bisa jangan sini softnya panjang, kemudian imam di ujung sana, enggak. Kalau bisa di tengah ya Pak. Ya, posisinya di tengah ini. Wastul imam. Itu yang diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan wasitu al-imam, ya,
jadikan imam itu di tengah-tengah, wasuddul khalal, dan tutupilah celah. Ini juga penting kita perhatikan, tutupi celah itu, Pak. Celah itu jangan kita buka celah-celah, agak terutama pundak kita itu. Karena dalam riwayat kan nanti sufufakum itu ya, nanti akan kita bahas untuk meluruskan shaf itu ya. Ditutup, terutama bahu kita bertemu dengan bahu, jangan terlalu jauh jaraknya. Wasuddul khalal, tutup celah-celah yang ada itu. Tutup celah yang ada. Kemudian Ibnu Mas'ud mengeriwayatkan Nabi mengatakan, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah di belakang aku, kata Rasulullah, orang yang paham untuk terkait dengan bisa menjadi imam itu, bisa menggantikan imam kalau seandainya ada masalah. Summalladzi yalawnahum, kemudian ya kayak gitulah ukurannya, di belakang imam itu seharusnya yang bisa menggantikan posisi beliau. Kemudian wa iyyakum muhaisyatil aswaq, dan hati-hatilah kalian jangan haisyatil aswaq itu Pak, berisik kayak di pasar. Berisik kayak di pasar itu apa? Semua orang membaca di belakang itu. Ada sebagian orang itu membaca di belakangnya, Pak. Membaca dalam artian itu bukan sekedar membaca yang ini, tapi membaca berisik juga. Ya. Imam baca Al-Fatihah, dia juga baca Al-Fatihah, atau misalnya sholat zuhur asar, bacaan dia lebih keras daripada imam, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imamnya juga terganggu, yang kiri kanan juga terganggu. Maka wa iyyakum muhaisyatil aswaq, kata Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dengan suara keberisikan kayak di pasar gitu, kayak di pasar gitu, Pak ya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin di belakang beliau itu adalah Muhajirin dan Ansar agar mereka bisa menggantikannya. Hikmahnya apa? Hikmahnya nanti kalau seandainya imam salah bisa diingatkan. Ya subhanallah, kalau salah atau bacanya lupa bisa diingatkan. Kalau seandainya dia tiba-tiba berhadas, maka bisa menggantikan imam tersebut. Itu yang kedua dari pembahasan mengenai posisi imam dan makmum ya Pak ya. Yang berikutnya adalah mauqifus subyan wan nisa minar rijal, posisi anak-anak dan para wanita dari laki-laki. Kalau Rasulullah sendiri Pak ya, dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud itu menempatkan laki-laki dewasa di depan anak-anak. Jadi laki-laki shaf pertama, misalnya anak-anak shaf kedua, ibu-ibu shaf yang paling belakang gitu. Ya. Itu kalau memungkinkan. Tapi anak-anak sekarang tuh kalau dibiarkan di belakang semua, mereka kelahi-kelahi, Pak. Maka salah satu solusi para ulama itu di sela-sela. Mereka tidak memutus shaf ya, Pak ya. Mereka tidak memutus shaf, apalagi sudah mumayyiz itu kan udah enggak memutus lagi. Ya. Jadi enggak memutus. Jadi kalau Nabi sendiri menempatkan seperti itu. Jadi imam, laki-laki dewasa, anak-anak, kemudian ibu-ibu. Ya itu kalau seandainya anak-anaknya masih bisa terkontrol. Kalau seandainya enggak, dikasih di antara yang dewasa itu, Pak. Dan itu tidak memutus shaf ya. Ya. Itu yang dilakukan Nabi, Pak. Yang dilakukan Nabi begitu. Ya, berdasarkan riwayat Imam Ahmad itu. Ya ja'alur rijal kidam al-ghilman, menjadikan laki-laki dewasa di depan anak-anak, wal ghilman khalfahum, anak-anak di belakang mereka, wan nisa khalfal ghilman, para ibu-ibu itu ditaruh di belakang para anak-anak. Itu dari dahulu posisinya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki itu paling depan. Pak ya. Wa syarruha akhiruha, seburuk-buruk shaf laki-laki paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, seburuk-buruk shaf, sebaik-baik shaf para wanita itu paling belakang. Wa syarruha, dan paling buruknya paling depan. Itu ketika posisinya enggak ada sutroh ini, Pak ya. Jadi kalau enggak ada sutroh memang ibu-ibu agak mundur ke belakang aja. Ya. Tapi kalau seandainya udah ada sutroh, ini kan sutroh namanya pembatas atau sitar. Itu ya maju ke depan ibu-ibu berarti. Ya. Kan salah satu dikhawatirkan ke situ itu terjadinya percampuran laki-laki dan perempuan, maksudnya gabung di situ. Kalau seandainya ada seperti itu. Kan dahulu beberapa para sahabat itu ya Pak ya, memang namanya manusia ya. Para sahabat itu kan mereka juga manusia. Jadi ada beberapa di antaranya sengaja ketika sholat berjamaah itu mundur ke belakang. Ya bisa melihat ada ibu atau para wanita, gadis-gadis ketika itu yang datang juga ke masjid. Makanya kata Rasulullah sebaik-baik
soft depan, yang paling buruk belakang. Kalau perempuan yang paling baik paling belakang, yang paling buruk paling depan. Karena dikhawatirkan ada penyakit di situ, penyakit hati. Tapi kalau seandainya sudah ada pembatas ini, maka ibu-ibu pun berlaku status bahwasanya soft terbaik itu berada di depan, berada di depan. Nah, itu posisinya, itu posisi ketika sholat tersebut. Kemudian masalah sholatul mufrad khalfas shaffi, ya. Orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Jadi apa Pak? Dalam sebuah riwayat diceritakan. Dalam riwayat itu diceritakan Abi Bakrah. Abi Bakrah ini dalam riwayat dia imam sudah sholat, Rasulullah sudah sholat, kemudian ini kan shaf misalnya. Shaf masih kosong sebenarnya. Cuman karena dia takut kehilangan ruku ketika itu kehilangan satu rakaat, rukunya Rasulullah biar bisa dapat, dia baru di sini kemudian langsung ruku. Ya, langsung belum masuk shaf. Belum masuk shaf itu langsung ruku. Dia ruku duluan biar dapat satu rakaat bersama imam, kemudian berjalan ke depan. Sambil ruku itu berjalan gitu, maju melangkah ke depan. Itu yang dilakukan. Kemudian selesai sholat, ya dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala taum. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi. Maksud jangan diulangi lagi itu ada tiga pandangan para ulama, Pak. Maksudnya pertama, jangan diulangi terlambat datangnya. Artinya dia boleh begitu, cuman besok jangan terlambat lagi gitu. Itu pertama. Yang kedua, maknanya adalah jangan kamu masuk dalam sholat dalam posisi ruku itu tadi. Jadi ruku jalan ke depan itu jangan dilakukan, itu tuh makna kedua itu. Makna ketiga oleh para ulama lah, jangan kamu mendatangi sholat dengan tergesa-gesa. Ya, kan ada sebelumnya kita menyampaikan hadis itu, kalau seandainya mendatangi sholat ya jalan saja, jangan berlari-lari. Apa yang kita dapati ya kita lakukan, apa yang kurang kita tambahi kan gitu. Ya, jadi nggak usah tergesa-gesa gitu. Tapi dari dalil itu Pak, itu sebagian ulama menjelaskan bolehnya sholat sendirian di belakang shaf. Kan dia di belakang shaf tadi itu. Abu Bakrah itu sendirian di belakang shaf baru maju ke depan gitu. Itu menjadi dalil bagi mereka bolehnya. Cuman akan menyelisihi beberapa pandangan jumhur ulama, karena ada hadis juga yang lain mengatakan begini Pak, riwayat dari Wabisah. Itu kayak Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Hamad bin Sulaiman, Ibnu Abu Layla, Waqi', Hasan al-Bas bin Saleh, Nakh'i, Ibnu Munzir mengatakan siapa yang sholat satu rakaat penuh di belakang shaf sendirian maka dianggap batal sholatnya. Dianggap batal sholatnya. Dasar mereka apa Pak? Rasulullah SAW dalam riwayat Wabisah itu pernah melihat seseorang sholat sendirian di belakang shaf. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, memerintahkannya untuk mengulang sholat. Jadi kalau bisa kita memang jangan sholat di belakang shaf. Ya Pak. Jadi kalau seandainya ini masih ada ruang, maka ruang itulah yang kita penuhi. Jangan dibiarkan kita misalnya di samping kita tinggal satu di sana Pak, tinggal satu shaf misalnya. Kemudian di sebelah kita itu kayaknya ada seseorang yang nggak kita suka. Jangankan dekat dengan dia, mencium baunya aja udah nggak enak. Jangan gara-gara itu kemudian nggak mau sholat di sampingnya. Sholatnya ya, daripada sholat kita nggak sah Pak ya. Sholat tetap sholat di situ. Nah, penuhi shaf. Kalau seandainya shaf sudah penuh, nah ini yang menjadi para ulama ada dua pandangan di situ. Kalau seandainya shaf sudah penuh, Pak, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama kita berdiri di samping imam kalau memungkinkan. Ya, misalnya ada pintu tertentu masuk sebelah imam gitu. Tapi kan di sini kan nggak memungkinkan. Beberapa masjid juga nggak memungkinkan. Itu nggak memungkinkan yang pertama. Itu nah. Yang kedua tuh memungkinkan kita menarik seseorang yang ada di hadapan kita. Asalkan dia mengetahui hukumnya. Cuman masalah itu kalau kata Ibnu Qayyim nanti ganggu orang sholat. Ya, saya tiba-tiba lagi khusyuk gini Pak, saya tiba-tiba ditarik orang, hilang, buyar dia. Khusyuk mengganggu orang sholat. Maka kemungkinan yang ketiga itu yang dilakukan adalah kita berdiri sendirian di belakang sholat karena darurat itu. Bukan karena pilihan ya Pak ya. Kalau pilihan dianggap batal. Pilihan itu artinya kita bisa ke depan kemudian kita memilih sendiri. Itu batal sholatnya.
Tapi kalau seandainya darurat karena memang nggak ada yang nemeni, kemudian kita sholat dahulu sendirian, itu nggak dianggap nggak apa-apa sama para ulama ini. Karena kalau seandainya berdiri di samping imam nggak memungkinkan, karena udah tertutup celahnya semua, kecuali ada pintu masuknya. Misalnya sholatnya di apa? Di gazebo terbuka, apa namanya istilah, terbuka gitu ya. Nah, masjid terbuka itu memungkinkan. Tapi kalau seandainya tertutup itu nggak memungkinkan. Yang kedua itu memungkinkan kita menarik. Tapi menarik itu kata Imam Qayyim itu akan mengganggu orang yang di hadapan kita. Orang lagi khusyuk sholat, tiba-tiba kita tarik. Itu akan mengganggu sekali itu. Yang memungkinkan itu berdiri sendirian di belakang soft karena terpaksa. Terpaksa karena nggak ada temannya. Ya, kalau nggak ada temannya, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Ya, itu. Jadi kalau sendirian kita masih ada di depan, padahal itu ya jangan, Pak. Jangan kita lakukan itu. Jadi sempurnakan soft itu sampai benar-benar habis, baru di belakang. Baru di belakang. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Itu yang bisa kita lakukan. Sedikit lagi, Pak, satu bahasan lagi, biar besok pembahasan baru itu. Meluruskan sop dan menutup celah. Ini yang perlu kita lakukan juga, Pak. Dalam hadis kan Nabi mengatakan biasanya sawu sufufakum, kita luruskan rasof kita, fa inna taswiyatas sufuf, karena meluruskan sop itu min tamamis shalah, dari kesempurnaan salat. Dianggap bagian dari sempurnanya salat kita. Disuruh oleh Rasulullah SAW meluruskan saf, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita saling membenci. Dalam hadis lainnya dikatakan, sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, wa hazu baina manakibikum, selurus. Makanya menjadi patokan sebenarnya ini. Kaki itu jangan terlalu lebar juga. Maaf saya berdiri. Kakinya jangan terlalu dibuka ini. Ini standarnya. Sebenarnya manakib ini standarnya begini aja. Kakinya itu jangan terlalu dibuka. Kalau ini melewati ini, nanti ininya nggak ketemu. Padahal hazu bainal manakibi wal aqdam itu. Kalau dalam hadis itu kan hazu bainal manakib, luruskan di antara manakib itu. Manakib itu ini artinya. Yang bertemu seharusnya ini. Ya. Kemudian nggak satu maju, satu di belakang, nggak gitu. Terus. Kemudian kakinya jangan terlalu dibuka lebar. Batasnya ini aja, Pak. Kemudian jangan gini kakinya, jangan ujung kakinya yang menjadi patokan. Gini aja, lurus. Lurus ini kaki bertemu kaki. Nanti kalau ujung sama ujung, kukunya yang bertemu nanti. Ya, kalau enggak kuku yang nusuk orang. Maka yang menjadi ini kemudian kakinya jangan terlalu ya, kalau bisa dirapatkan, memang dirapatkan itu. Ya. Dirapatkan. Tapi kakinya jangan begini. Gini aja, lurus loh. Itu yang benar tuh memang lurus begini. Bukan membuka begini kakinya, begini. Apalagi terlalu menjauh mengangkangnya, itu enggak juga. Ya, jadi batasnya. Ini hazu bainal manakibi wal aqdam. Yang menjadi patokan kita adalah manakib itu, Pak. Manakib itu pundak-pundak kita, sehingga kita tuh enggak. Ini makanya kita juga jangan terlalu menjauh. Layinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalal. Ya. Luruskan baik di antara pundak-pundak kalian dan berlemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Apa ya? Wasuddul khalal, tutupi celah. Ya. Fa inna syaitan yadkhul fima bainakum bimanzilatil hazaf. Karena setan masuk di antara kalian seperti posisinya adalah posisi anak-anak domba. Kita rapatkan. Jangan terlalu terbuka ya, Pak. Jangan terlalu terbuka. Jadi terbuka satu di sini, satu di sana, itu akan sendiri kita nggak akan khusyuk sholatnya gitu ya, nggak akan khusyuk. Jadi kita berusaha mendekat antara yang satu dengan yang lainnya. Minimal itu bertemu ini kita itu, Pak. Minimal banget itu bertemu kita, pundak kita ini, pundak sama pundak itu. Ya, pundak sama pundak. Kakinya ya batasnya pundak itu. Jangan lebih juga daripada itu, karena kalau kalau kita terlalu lebar kangkangan kakinya, itu nggak akan ketemu ininya. Nggak akan ketemu ininya. Manakib itu. Bainal manakibi wal aqdam. Itu, Pak. Nah, kemudian dalam hadis juga dikatakan siapa yang menyambung shaf, semoga Allah menyambungnya. Siapa yang memutus shaf, semoga Allah memutusnya. Ya, memutus dalam maksud rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya itu, Pak, shaf terbaik itu adalah shaf pertama kemudian bagian kanan. Itu shaf terbaik itu. Jadi kalau kita bisa ngambil paling belakang kanan imam. Tapi shaf pertama ada sendiri faedahnya, tapi terbaik dari shaf pertama itu berada di bagian kanannya imam. Ya, mayaminis sufuf. Kemudian yang terakhir adalah tabligh khalfal imam. Ya, kalau seandainya jamaah ramai, Pak, kemudian
imam suaranya nggak kedengeran, maka yang di belakang imam itu disunahkan untuk tablik namanya, menyampaikan. Wakil imam kata kita sering mendengarnya itu. Tapi kalau seandainya suara imam kedengeran, kemudian masih digunakan wakil imam, itu sebagian para ulama menganggapnya sesuatu yang tidak khilafus sunnah, itu menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Karena imam sudah kedengeran, nggak perlu ada wakil imam lagi. Tapi kalau seandainya rame, imamnya nggak kedengeran, baru boleh di situ ada wakilnya para imam. Karena memang dibutuhkan. Kalau enggak, ya nggak usah. Ya nggak usah. Itu Pak pembahasan kita di ya Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau perempuan sama perempuan itu Pak, dia lurus, ya nggak ini memang selurus saja. Imamnya yang di tengah-tengah, nggak maju ke depan, nggak maju sama sekali, selurus saja. Ya sejajar semua, imam di tengah, imam perempuannya di tengah-tengah, tanpa maju ke depan. Yang membedakan imam laki-laki di situ Pak. Ya perempuan semuanya sejajar, kemudian yang di tengah itulah yang menjadi imam. Kalau kita maju ke depan kalau laki-laki. Kalau bisa memang ditonjolkan imam itu karena untuk membedakan imam dengan makmum bagi laki-laki. Perempuan sama semua. Dan di tengah-tengah itu yang menjadi imamnya. Gitu Pak kalau perempuan. Oke. Oh yang masbuknya untuk yang dia narik imam yang di temannya yang di depannya itu. Ya. Ya sebenarnya pemegangan imam itu sendiri itu dalil khususnya tidak ada juga sebenarnya Pak. Maka yang pertama yang memungkinkan kita lakukan ya kita memegang imamnya dulu, ngasih kode dia biar untuk segera mengambil posisi sebagai imam, kemudian kita setelahnya baru takbiratul ihram. Itu kan lebih baik sebenarnya. Karena dalil khusus juga nggak ada di situ. Itu semuanya pandangan para ulama itu. Pandangan para ulama gimana caranya ngasih kode ke orang yang pengen kita jadikan sebagai imam atau untuk dia mundur ke belakang kalau seandainya untuk menemani kita di belakang. Maka terbaiknya itu ya kita kasih kode dahulu, kita pegang dulu pundaknya, baru kita takbiratul ihram sehingga dia sudah memposisikan dirinya sebagai imam. Gitu kira-kira Pak. Oke, itu Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.